Baiklah, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang gangguan makan. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Dwi Prastiawati, lalu Farah Rahmawati, dan saya sendiri Wenidia Utami. Baiklah, di materi yang pertama ini saya akan menjelaskan apa itu gangguan makan. Gangguan makan atau eating disorder itu merupakan sindrom yang ditandai oleh pola makan yang menyimpang terkait dengan karakteristik psikologis yang berhubungan dengan makan, lalu bentuk tubuh dan berat badan. Lalu selanjutnya, gangguan makan ini hadir ketika seseorang mengalami gangguan parah dalam tingkah laku makannya, seperti mengurangi kadar makan dengan ekstrim, lalu makan terlalu banyak, terus adanya perasaan menderita atau prihatin tentang berat badan atau bentuk tubuh yang ekstrim. Lalu di sini gangguan makan itu ada dua tipe pola disfungsionalnya. Yang pertama itu anoreksia nervosa, yang kedua bulimia nervosa. Di sini saya akan menjelaskan tentang anoreksia nervosa. Yang pertama mengenai sejarah dari anoreksia nervosa. Sejarah ini dimulai dengan deskripsi puasa agama yang berasal dari zaman Helenistik dan berlanjut ke abad pertengahan. Tokoh yang terkenal yang diyakini menderita kondisi anoreksia nervosa ini ialah Catherine of Siena dan Mary Queen of Scots. Lalu selanjutnya, deskripsi medis yang paling awal dari anoreksia dikreditkan ke dokter Inggris Richard Morton pada tahun 1689. Barulah pada abad ke-19 anoreksia nervosa ini diterima oleh profesi medis sebagai kondisi yang diakui. Lalu yang selanjutnya kita akan masuk kepada definisinya. Definisi anoreksia nervosa itu menurut apa? Association Psychologist American Psychologist Association, yaitu kesalahan memandang berat badan atau bentuk badan. Jadi di sini individu yang mengalami gangguan ini mengalami ketakutan yang amat sangat terhadap kenaikan berat badan. Lalu cenderung melakukan penolakan berat badan normal sesuai umur dan berat badan. Bisa disimpulkan bahwa seperti dari anoreksia nervosa ini individu itu takut akan kenaikan berat badan. Jadi dia menolak untuk memakan apapun yang ada untuk mempertahankan berat badannya yang ideal. Padahal berat badan tersebut sudah di bawah normal atau sudah di bawah rata-rata. Selanjutnya yaitu definisi dari anoreksia menurut DSM-4. Jadi ada 4 kriteria atau 4 pokok. Yang pertama yaitu menolak mempertahankan berat badan pada atau di atas berat badan normal, minimal menurut usia dan tinggi badan. Jadi individu itu akan terus menolak mempertahankan berat badannya. Dia merasa bahwa tubuhnya itu masih gendut atau memiliki kenaikan berat badan, padahal berat badannya itu sudah di bawah rata-rata. Lalu yang kedua, ketakutan yang kuat akan kenaikan berat badan atau menjadi gemuk walaupun sesungguhnya memiliki berat badan yang kurang. Nah, itu tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu yang ketiga, gangguan dalam cara memandang berat badan atau bentuk badannya sendiri. Dan yang keempat, pada wanita pasca menarki amonor, yaitu tidak ada sekurang-kurangnya siklus menstruasi berturut-turut. Lalu yang selanjutnya ini ada gejala atau tanda-tanda dari anoreksia nervosa. Yang pertama yaitu menyamarkan kekurusannya dengan menggunakan baju ataupun bermake up. Yang kedua, memiliki kulit kering, lalu rambutnya halus dan alopecia ringan. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga yaitu
Subtype bulimia berat seperti kehilangan enamel gigi karena asam lambung. Yang keempat, hipokalemi dan kelainan EKG. Dan yang kelima, kelainan neurologi dan anemia. Lalu selanjutnya, gangguan makan dalam berbagai bentuk telah dilaporkan sampai 4% pelajar remaja dan dewasa. Lalu kebanyakan yang menderita anoreksia nervosa ini biasanya 95% itu berasal dari kaum wanita. Biasanya anoreksia ini menyerang orang-orang golongan sosial ekonomi ke atas dan biasanya lebih sering dialami oleh orang-orang di negara maju. Lalu selanjutnya faktor dari penyebab dari anoreksia nervosa ini ada 3, yaitu faktor biologis, faktor sosial, dan faktor psikologis dan psikodinamis. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab dari anoreksia nervosa, di mana faktor penyebabnya ini ada 3, faktor sosial, faktor biologis, dan faktor sosial psikologis atau psikodinamis. Kita akan bahas yang pertama itu dari faktor biologis, di mana kelaparan menyebabkan banyak penurunan biokimia pada klien atau pasien dengan anoreksia nervosa, di mana beberapa di antaranya juga ditemukan pada klien yang depresi atau seperti hiperkortisolemia dan non-supresi oleh dexamethasone. Ini terjadi penekanan fungsi tiroid, amenorrhea pada wanita yang mencerminkan penurunan kadar hormonal, yang mana penderita wanita yang mengalami anoreksia nervosa ini mengalami amenorrhea. Itu siklusnya biasanya pada datang bulan yang pertama dan dia mengalami yang namanya tidak halangan atau tidak datang bulan selama 3 bulan berturut-turut. Kemudian yang kedua itu faktor sosial, di mana penderita anoreksia ini menemukan dukungan untuk tindakannya tersebut. Mereka ini dalam masyarakat sendiri menekankan kekurusan dan latihan yang berlebih. Masyarakat yang berkembang biasanya menuntut wanita-wanita yang bekerja untuk berpenampilan menarik dan kurus. Kemudian penderita atau klien yang mengalami anoreksia nervosa ini bisa ditandai dengan dia jarang berkumpul dengan keluarganya, lalu dia juga keluarga yang mengalami depresi ini sendiri akan mendukung kegiatan si klien untuk melakukan anoreksia nervosa ini. Kemudian yang ketiga itu faktor psikologis atau psikodinamis, di mana pasien atau klien yang mengalami anoreksia nervosa ini dia itu reaksi klien tersebut terhadap kebutuhan dia. Kan kebanyakan klien dengan anoreksia nervosa ini adalah remaja. Dia ini memiliki tuntutan untuk menjadi mandiri dan meningkatkan fungsi sosialnya dalam masyarakat. Tidak memiliki rasa otonomi dan kemandirian. Kemudian ada juga klien-klien yang tumbuh di bawah kendali orang tua. Kemudian kelaparan yang diciptakan oleh klien dengan anoreksia nervosa ini diciptakan sendiri. Jadi dia menciptakan kelaparan sendiri untuk mencapai kemandirian atau pengakuan sebagai orang yang unik dan khusus. Mengingat banyak atau implikasi medis anoreksia nervosa yang sulit,
Rencana pengobatan ini harus menyeluruh, termasuk perawatan di rumah sakit jika diperlukan, dan ada pula terapi yang harus dilakukan oleh individu itu sendiri maupun terapi keluarga, ya ini dari keluarganya sendiri jika diperlukan. Yang dilakukan oleh rumah sakit sendiri untuk merawat pasien dengan anoreksia nervosa, ini rumah sakit harus memutuskan pasien mana yang perlu dirawat secara intensif di rumah sakit, yaitu tapi dia harus punya gejala-gejala di bawah ini. Yang salah satunya itu klien ini kehilangan energi yang banyak dari berat badannya, yang memerlukan perawatan psikiatrik rentan dari 2-6 bulan. Itu biasanya dia kurang dari 17,5% dari berat badannya. Cara mengukurnya yaitu dengan IMT, yaitu berat badan dibagi tinggi badan per meter dikali tinggi badan per meter. Kemudian ada gejala klinis atau simptom pada klien dengan anoreksia nervosa yang akan saya jelaskan. Di sini banyak sekali. Satu itu gejalanya itu adalah predominan atau biasanya klien ini takut akan kenaikan berat badan atau sangat takut akan dia tuh gemuk. Jadi dia itu sampai terjadi fobia pada makanan disertai penyalahartian body image terhadap dirinya sendiri. Jadi padahal dia tuh udah kurus, tapi dia tuh nganggapnya dia masih kayak aku nih gemuk kali gitu, padahal enggak gitu. Kemudian banyak juga penderita atau klien-klien dengan anoreksia nervosa ini mempunyai obsessive compulsive behavior yang mana ditandai dengan gejala yaitu mencuci tangan berulang-ulang. Kemudian dia ini penyesuaian seksualnya itu buruk, menunjukkan perilaku yang aneh tentang makanan. Banyak sekali klien dengan anoreksia nervosa ini menunjukkan gejala-gejala yang aneh tentang makanan, seperti memotong makanan kecil-kecil, menyimpan makanan, atau bahkan dia tuh udah nyimpan di kantong tapi kadang dibuang. Kemudian klien dengan anoreksia nervosa ini biasanya punya gangguan tidur atau depresi pada dirinya. Lalu ada anoreksia nervosa ini kliennya biasanya muntahnya ini dipaksakan. Kemudian biasanya aktivitas dan program olahraga yang dilakukan itu secara berlebihan. Kemudian menurut PPDGJ untuk pedoman menentukan klien ini termasuk anoreksia nervosa atau tidak itu, pertama kita harus melihat berat badannya dia itu tetap dipertahankan 15% di bawah yang seharusnya, baik yang kurang atau yang tidak mencapai, yakni IMT-nya itu tidak mencapai 17,5%. Kemudian itu berkurangnya berat badan dilakukan sendiri dengan menghindari makan yang mengandung lemak dan salah satu hal di bawah ini. Satu itu merangsang muntah oleh dirinya sendiri, kemudian menggunakan obat pencahar, olahraga berlebihan, menggunakan obat penahan nafsu agar tidak makan, kemudian dia tuh penyalahartian tentang body image-nya sendiri. Tadi kita sudah mengulik atau membahas tentang anoreksia nervosa. Kemudian kita akan membahas gangguan makan yang kedua, yaitu tentang bulimia nervosa. Di mana kalau anoreksia ini cenderung untuk tidak makan, kalau bulimia ini kebalikannya, dia ini punya episode makan berlebihan, dia tidak bisa mengendalikan makannya dia, tapi disertai dengan memuntahkan makanannya, baik dilakukan disengaja atau dengan menggunakan obat pencahar. Kemudian bulimia nervosa ini digambarkan dengan being at
binge eating, yaitu makan yang berlebihan dan kemudian diikuti dengan perilaku kompensatori atau puasa, bisa saja muntah, dan antara keduanya. Kebanyakan pasien dengan bulimia nervosa ini juga sering terjadi pada remaja usia sekolahan dan banyak ditemukan di negara-negara maju atau negara yang mementingkan tentang kecantikan, bahwa tubuh itu harus kurus. Kemudian tadi kita membahas faktor penyebab anoreksia, kita akan membahas juga tentang faktor penyebab bulimia nervosa ini sendiri. Faktornya ada banyak, yang saya sebutkan pertama itu faktor psikososial, di mana terjadi perkembangan individu, dinamika keluarganya sendiri, tekanan sosial untuk penampilan yang menarik, serta dia ini berjuang untuk mendapatkan identitas dirinya. Kemudian ada faktor biologis, ini lebih kepada penurunan sintesis, uptake, turnover serotonin, serta penurunan sensitivitas reseptor serotonin postsinaptik, dimana karena klien dengan bulimia ini sering memuntahkan makanannya, maka reseptor yang ada di dalam lidahnya itu dia berkurang, makanya dia terjadi penurunan sensitivitas yang ada di lidahnya, jadi dia kadang tidak bisa merasakan makanan itu sendiri. Lalu ada faktor genetik, di mana bukti bahwa bulimia nervosa ini banyak didapat dari penderita dengan riwayat keluarga dengan gangguan depresi dan kecemasan, serta lebih banyak terjadi pada kembar monozigot daripada dizigot. Lalu ada faktor budaya. Budaya ini lebih banyak kepada penilaian masyarakat yang menginginkan wanita cantik itu berpenampilan kurus, dan itu menjadi suatu kebudayaan yang melekat serta berkembang dalam masyarakat sendiri. Kemudian ada faktor resiko dari bulimia nervosa ini terjadi antara lain itu familial, yang biasanya orang tua dengan obesitas, terus dengan gangguan afek, terus kritikan dari keluarga tentang cara makan dia, atau tentang berat badan si anak dan kebiasaan makan si anak itu sendiri. Namun bagaimana hal ini bisa terjadi pada klien dengan bulimia nervosa masih belum bisa dipastikan dengan begitu jelas. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang faktor bulimia, faktor anoreksia maupun bulimia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Selanjutnya ada karakteristik diagnostik untuk bulimia nervosa menurut DSM-4. Yang pertama adalah memakan makanan dalam jumlah yang relatif banyak atau berlebihan dan dalam periode waktu 2 jam. Nah, individu akan kehilangan kontrol pada periode tersebut, kemudian akan berhenti makan pada periode selanjutnya. Yang kedua adalah membangkitkan rasa ingin muntah, kemudian ada penyalahgunaan obat pencahar seperti diuretik atau enema, yaitu obat yang dapat mempercepat pembentukan urin, berpuasa, serta latihan berlebihan. Yang ketiga adalah minimal dalam seminggu terjadi 2 episode makan berlebihan dan perilaku kompensasi yang tidak sesuai untuk menghindari berat badan berlebihan. Minimal terjadi kurang lebih selama 3 bulan. Kemudian yang keempat adalah perhatian berlebihan pada bentuk dan berat badan. Dan yang terakhir adalah usia rata-rata penderita bulimia nervosa adalah remaja akhir. Kemudian ada gambaran klinis. Yang pertama, komplikasi fisik bulimia nervosa termasuk kelelahan sebagai akibat dehidrasi, kemudian gangguan pencernaan yang disebabkan oleh muntah dan penyalahgunaan obat pencahar, menstruasi yang tidak teratur, kemudian masalah gangguan kesuburan,
serta masalah jantung yang disebabkan oleh penyalahgunaan APSIC, yaitu tanaman yang digunakan untuk membuat obat untuk memunculkan atau menimbulkan rasa ingin muntah, namun dapat mempengaruhi jantung. Untuk itu, penderita yang memiliki masalah jantung disarankan tidak mengkonsumsi. Kemudian ada muntah berulang, di mana individu akan mengalami ketidakseimbangan elektrolit. Kemudian asam yang timbul dari muntah dapat merusak reseptor pada lidah, di mana individu penderita menjadi kurang sensitif terhadap rasa dari makanan yang dimuntahkan. Dan yang terakhir adalah peluruhan enamel gigi dan karang gigi. Nah, selanjutnya adalah tipe dari bulimia nervosa, ada dua, yaitu purging dan non-purging. Untuk yang purging sendiri ini dimaksud dengan pengurasan, di mana penderita akan mengkonsumsi makan dalam jumlah yang banyak atau berlebihan, kemudian melakukan muntah secara sengaja atau mengkonsumsi obat pencahar. Nah, yang kedua ada non-purging atau non-pengurasan, di mana individu akan makan secara berlebihan atau dalam jumlah yang relatif banyak, namun tidak melakukan muntah atau mengkonsumsi obat pencahar. Tetapi sebagai gantinya adalah ia akan berpuasa dan melakukan olahraga secara berlebihan. Selanjutnya ada intervensi yang dilakukan bagi penderita bulimia nervosa, yaitu melakukan terapi, diantaranya psikoterapi seperti terapi kognitif atau CBT, Cognitive Behavioral Therapy, yaitu terapi jangka pendek yang dilakukan kurang lebih selama 4-6 bulan. Kemudian ada farmakoterapi, yaitu memberikan obat jenis antidepresan seperti fluoxetine, yaitu obat yang biasanya diberikan bagi penderita bulimia. Selain itu juga depresi dan OCD, Obsessive Compulsive Disorder, dan sebagainya. Dan itu diselingi oleh pengobatan psikoterapi. Kemudian ada terapi psikis, biasanya meliputi konseling dan terapi tingkah laku, karena sebagian besar gangguan makanan itu permasalahannya bukanlah pada makanan itu sendiri, melainkan pada persepsi diri dan juga self-confidence si penderita. Kemudian ada terapi oral, di mana ada dua macam, yaitu mengurangi konsumsi makanan yang mengandung gula dan karbohidrat karena dapat meningkatkan terjadinya resiko karies. Karies di sini adalah kerusakan pada struktur jaringan keras gigi akibat asam yang dihasilkan oleh bakteri yang terletak pada plak gigi. Kemudian yang kedua adalah mengunyah permen karet rendah gula untuk meningkatkan produksi saliva atau mengkonsumsi saliva sintetik seperti Glucoden. Yang terakhir adalah terapi nutrisi, di mana di sini ahli gizi akan mengatur jadwal makan si penderita, kemudian memberikan penjelasan mengenai tujuan terapi nutrisi, kemudian pentingnya diet sehat serta akibat buruk dari pola makan yang salah bagi kesehatan. Kemudian pengaturan diet ini dilakukan secara bertahap, tergantung tingkat keparahan serta ada atau tidaknya komplikasi penyakit lain. Nah, bagaimana cara mengukur anoreksia dan bulimia? Nah, ini dengan melakukan screening gangguan makan. Nah, pengukuran screening ini digunakan secara meluas, yaitu contohnya ada eating attitude test atau disebut dengan EAT26. Namun di EAT26 ini tidak diperlukan dengan keperluan screening.